Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu berupa menuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini yaitu fikih dan perbedaan pendapat dalam fikih. Jadi memang ini menjadi hal mendasar di dalam kita beragama, karena di dalam Islam itu ada 3 ajaran inti atau doktrin dasar yang yaitu yang biasa kita kenalkan iman, Islam, ihsan. Nah, untuk Islam itu adalah perilaku yang sifatnya kemudian zahir. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau iman itu memang lebih kepada keyakinan yang itu sifatnya di dalam hati dan juga kemudian diikrarkan. Kalau kemudian Islam itu adalah ibadah zahir, menjalankan syariat yang itu sifatnya memang zahir. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian ada yang itu kemudian secara teknis operasionalnya itu dibicarakan dalam keilmuan yang biasa kita sebut sebagai fikih. Jadi tentang teknis operasional ibadah yang sifatnya zahir. Itu bahasa sederhananya begitu, meskipun nanti ada beberapa pendapat para tokoh, para ulama yang kemudian akan mendefinisikan dengan rinci apa itu fikih. Jadi kita perlu tahu tentang, ya kalau bisa dikatakan ini sebagai pengantar, bahwa ada ibadah-ibadah yang sifatnya praktikal, ya, yang praktek. Ya, itu dibicarakan di dalam. Makanya kita bicara konsep dasarnya dulu saja. Secara pengertian, secara bahasa, fikih adalah al-fahm, pemahaman atas apa, ya semua pemahaman itu disebut fikih. Kalau kita menggunakan terminal definisi bahasa. Nah, secara istilah ada beberapa pendapat ulama yang saya kutipkan di sini. Ini saya ambil dari fikih Islamnya Wahbah Az-Zuhaili. Jadi itu ada beberapa jilid yang di dalam jilid awal juga berbicara tentang fikih secara umum. Nah, di situ ada pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa al-fiqhu mengetahui hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban seorang muslim itu dibicarakan di dalam fikih. Nah, yang menarik adalah begini, memang awalnya memang fikih itu di era Abu Hanifah masih global tentang hak kewajiban diri seorang muslim. Di situ sebenarnya berbicara juga tentang akidah, berbicara tentang ilmu kalam, semuanya masih global. Intinya fikih itu adalah berbicara tentang hak dan kewajiban seorang muslim. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian oleh pengikut madhab Abu Hanifah itu kemudian diberi penegasan, diperjelas bahwa fikih itu mengetahui hak dan kewajiban diri dalam ibadah praktikal yang sifatnya praktek, yang sifatnya dohiriyah. Jadi di era pasca
Abu Hanifah, artinya ada pengikutnya, itu kemudian dipertegas lagi fikih itu ya terkait ibadah praktikal yang sifatnya memang dipraktekkan, yang sifatnya dohir. Kemudian Imam Syafi'i mengetahui hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan amalan praktis, lagi-lagi praktis. Kata kuncinya di sini adalah praktis, praktikal, praktikum atau apalah itu, yang diperoleh dari meneliti dalil-dalil syarak yang terperinci. Jadi fikih adalah formulasi dari hasil pencarian atau penelitian terkait dalil-dalil syarak. Jadi ya diformulasikan, ibaratnya begitu. Karena jangan dibayangkan sholat itu, jangan dibayangkan kemudian Nabi mengajarkan rukun-rukun sholat adalah sunnah-sunnah sholat ada, enggak. Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, kalian sholatlah seperti sholatku. Nah, dari beberapa dalil ini kemudian para ulama fikih itu kemudian memformulasi kapan Nabi tidak pernah meninggalkan bagian dari sholat, maka itu kemudian dianggap sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada kalanya Nabi meninggalkan. Jadi ibarat dokter itu, para ulama fikih itu dia yang meramu dosisnya. Yang wajib dikatakan wajib, yang sunnah dikatakan sunnah, yang makruh dikatakan makruh, yang khusus untuk Nabi dikatakan itu adalah kekhususan Nabi. Semisal dalam hal nikah, tidak bisa kemudian kalian mengatakan Nabi kan istrinya 9, berarti dalam Islam saya mengikuti Nabi adalah contoh yang paling baik. Tidak, ada beberapa kekhususan yang memang itu khusus untuk Nabi, yang itu oleh ulama-ulama itu kemudian diformulasikan sehingga kita sebagai orang awam itu tinggal pakai. Kita sebagai orang awam itu tinggal minum tanpa harus meracik, tanpa harus kemudian, karena hukum Islam itu juga tidak bisa kemudian serta-merta pokoknya kembali ke Al-Quran hadis kalau ada dalil, enggak. Sama halnya ketika kita meminum obat, kita harus tahu dosis. Jangan sampai yang kemudian itu sifatnya memang obat terakhir yang dosis yang besar kemudian kita minum ketika kita masih dalam sakit yang biasa-biasa saja. Jadi itu mengetahui hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari meneliti. Imam Az-Zarkashi mengetahui hukum amalan-amalan yang bersifat atribut berdasarkan nas syarak. Ya, jadi sifatnya dohir lagi. Penyimpulan hukum menurut salah satu madhab dari beberapa madhab yang ada ini jadi lebih terperinci. Apa itu madhab nanti ada. Jadi poinnya di situ. Fikih adalah sifat membicarakan tentang teknis operasional. Saya lebih mudahnya memahaminya begitu terkait ibadah-ibadah yang sifatnya praktikal, yang sifatnya dohiriyah. Karena kalau yang batinnya itu nanti masuknya adalah konsep rukun iman. Nah, kalau Islam itu jelas. Jadi dia semacam itu, semacam mengatur tentang hukum cara beribadah secara praktikal, ibadah praktikal. Kemudian ada keistimewaan fikih yang disebutkan oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi mencakup segala aspek kehidupan, sangat kental dengan karakter keagamaan karena berbicara tentang halal haram, hubungan erat dengan akhlak itu kemudian pola hidup yang, jadi definisi akhlak itu begini, kalian melakukan sesuatu yang itu tidak perlu ada pemikiran panjang, dia otomatis. Kalau emang akhlak kita baik, maka kita otomatis melakukan kebaikan tanpa berpikir panjang, itu akhlak. Nah, fikih itu erat kaitannya juga dengan akhlak. Karena ketika orang melakukan praktek ibadah secara terus-menerus, maka itu diharapkan menjadi habit yang itu kemudian orang akan merasa kurang ketika tidak melakukan itu. Sholat, ketika sholat sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Meskipun sholat jangan dipahami sebatas rutinitas. Artinya ketika sholat itu sudah dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi satu akhlak tersendiri. Maka memang fikih ini juga erat kaitannya dengan akhlak. Kemudian balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh. Kita tahu bahwa ada sanksi-sanksi tersendiri yang memang itu dibebankan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia.
zina itu kemudian ada hukuman rajam, ada hukuman kemudian mencuri, ada hukuman potong tangan, kemudian ada memang ada beberapa hal yang tidak nampak hukumannya di dunia secara langsung. Tapi bagaimanapun juga punya efek itu tadi. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kemudian puasa kemarin kalian tidak berpuasa, kemudian maka ada ketentuan kalian harus membayar. Tapi jika kemudian lewat pada atau melebihi sampai masuk puasa setelahnya, maka nanti ada denda-denda tersendiri. Nah, itu ada balasan. Di sini balasan maksudnya begitu, ada sanksi. Belum lagi di akhirat juga tetap ada. Nah, jadi itu ya, fikih itu punya efek balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh. Bagi yang patuh pun juga ada balasannya. Jadi itu memiliki ciri sosial kemasyarakatan. Kita akan tahu bahwa beberapa ibadah zahir ini memiliki semangat sosial yang bagus. Kenapa ada sholat jamaah, kenapa ada zakat, kenapa ada puasa, kenapa ada haji. Itu semuanya ada unsur-unsur sosial. Kita tahu jamaah itu dalam rangka kemudian mempererat silaturahmi. Dan menariknya begini, dalam hal sholat, Nabi dalam syariat Islam itu menganjurkan jamaah untuk sholat fardu, tapi untuk sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Karena ini menyeimbangkan antara aspek sosial, bahwa bagaimanapun kita harus syiar dalam hal Islam, dalam hal agama dengan cara berjamaah tadi. Tapi di satu sisi juga ada unsur-unsur yang kemudian kita memang diminta untuk melaksanakan itu di rumah, sesuai untuk diterapkan pada masa apapun. Jadi fikih itu sangat dinamis, dia akan tetap ada sampai masa kapanpun, sampai kapanpun. Tujuan pelaksanaan fikih yang kemudian itu erat kaitannya dengan wujud atau bukti bahwa kita memang komitmen dengan agama Islam, bahwa kita konsisten dengan etikat bahwa kita meyakini Allah adalah Tuhan yang mengatur hidup kita, yang mengatur alam semesta, sehingga apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Jadi perwujudan dari bakti kita, atau wujud dari aspek kehambaan kita. Jadi kita tahu manusia itu punya dua dimensi, dimensi Abdullah dan dimensi Khalifatullah. Nah, dua dimensi ini kemudian punya konsekuensi, yang mana konsekuensi itu dibicarakan dalam fikih. Bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia, bagaimana bersikap kepada tumbuhan dan hewan. Kenapa di dalam haji ketika ihram itu tidak boleh membunuh hewan, kenapa? Jadi itu ada prinsip-prinsip yang kemudian itu mencerminkan wujud komitmen kita terhadap agama Islam, komitmen kita terhadap hamba Allah, komitmen kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu terkait keistimewaan fikih.